Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. After this Altcoins Update, nanti saya juga akan sekaligus update untuk Bitcoin. And then ada yang request ya, gold. Saya lupa kemarin untuk create videonya dan memang saya terpaksa harus istirahat lebih awal untuk proses penyembuhannya teman-teman sekalian. Dan ya mungkin untuk gold sendiri saya nggak banyak discuss soalnya baru realize ya kalau hari ini sama besok itu sebenarnya US libur, ada Independence Day, jadi harusnya volatility mereka akan cenderung terbatas, terutama untuk gold. But maybe saya akan tetap update ya, tapi saya belum tahu, mungkin besok ya saya akan create videonya dan kita akan coba untuk lihat ya untuk gold sendiri apakah ada opportunity yang bisa ditransaksikan selama semingguan ini. Meanwhile, saya melihat ada yang request kembali seputar Shiba. Jadi saya pikir ini Shiba kelihatannya pasti banget sih. Saya pikir sangkut ya teman-teman ya. Kalau kita ngelihat Shiba Inu di sini, saya pikir sangat wajar kalau misalkan orang-orang di sini banyak sekali yang posisinya masih nahan, masih nyangkut gitu. Sebenarnya kalau ngelihat Shiba untuk jangka panjang, harapannya tuh cuma ada satu ya, di Dogecoin-nya sendiri. Kalau Doge-nya memang cukup positif untuk dia rally lagi the next bull run, mungkin Shiba bisa dipertimbangkan ya. Dan yang saat ini menjadi masalah adalah Shiba Inu itu udah breakdown dari key levelnya ya, so far di area support yang ada di sini. Jadi, kalau teman-teman realize ini sebenarnya ada area support ya, udah berhasil di breakdown pada time frame weekly. Jadi sewajarnya Shiba Inu tuh bisa holding di atas area ini, di mana area tersebut adalah the only support level semenjak Shiba Inu di listing di Binance. Oke, jadi area penting untuk Shiba Inu yang perlu dipantau atau diperhatikan adalah sebisa mungkin ya, jangan sampai ada breakdown lagi dari area ini, yaitu di 0,0006. Ya, ini saya pikir adalah area atau level psychology juga. Sementara untuk di topnya atau di atasnya sendiri, currently itu ada di kisaran 825 ya, lebih kurangnya teman-teman sekalian. Saya ambil agak di tengah seperti ini. Ya, ini adalah area yang perlu teman-teman antisipasi untuk pergerakan Shiba Inu. Ya, kalau misalkan dia belum bisa recovery di atas area tersebut, maka peluangnya akan kecil ya untuk Shiba Inu tuh untuk bisa benar-benar rally. Oke, jadi kalau kita lihat lagi di area yang sama, ini sebenarnya adalah area akumulasi pada Shiba Inu ya. Sebelum dia ada rally signifikan setelah listing di Binance, Shiba Inu sempat terkonsolidasi cukup lama di sana. Jadi kita bisa asumsi bahwa di sini tuh ada level of demand ya, demand zone pada Shiba Inu. Harus di holding pada level tersebut. Dan kalau misalkan ibaratkan lah ya, kita udah testing ke level itu, kita perlu ngelihat adanya reaksi pada buyers di Shiba Inu. Jadi kalau misalkan Shiba Inu pengen mempertahankan momentum yang mereka punya untuk harga tetap bullish, area ini atau 0,0006 ini harus dipertahankan at all cost ya. Jadi istilahnya gimana pun caranya harus dipertahankan. Itu aja sih mungkin ya menjadi consideration untuk saat ini. Kalau kita lihat dari time frame daily-nya, sellers itu masih mendominasi pergerakan pada Shiba Inu ya. Lately kita ngelihat harga start recovery, berusaha untuk close back di atas area resistance yang tadi kita marking pada time frame daily. Sebenarnya nggak cuma pada Shiba, karena kalau kita lihat Bitcoin-nya juga 31.000. Kita lihat altcoins-nya termasuk si Ethereum sendiri, dia sudah mulai siap untuk melanjutkan rally-nya ya. Dan gak cuma itu, banyak sekali altcoins lainnya yang sebenarnya udah bergerak lebih bullish dibandingkan dengan posisi daripada Shiba Inu yang saat ini itu sebetulnya technically dia create lower low dan masih dalam posisi tertekan ya. Kira-kira ini yang saat ini kalau saya ngelihatnya masih menjadi challenge lah untuk Shiba Inu sendiri. Memang Shibarium itu yang paling digadang-gadang ya, menjadi salah satu faktor game changing pada Shiba. Cuma permasalahannya sampai saat ini saya nggak ngelihat adanya money flow masuk ke market yang siap untuk membuat Shiba Inu itu terjadi reversal. Oke, maybe kita bisa consider lah bahwa di sini ada potensi higher low-nya. Tapi kalau highest point kita ada di sini dan kita belum berhasil break dari level tersebut, ini berarti kenaikannya pun masih possible untuk menjadi sekedar lower high-nya saja ya.
Secara struktur market saya pikir nggak bohong lah. Struktur harga di sini high, di sini low, and then we have lower high, we have lower low, we have lower high. Terakhir di sini lower low ya, atau di sinilah lower low-nya. Possible lower high, maybe ya, bisa jadi teman-teman. Makanya kalau misalkan Shiba Inu di sini mau menginvalidasi struktur yang saat ini ada pada market, maka Shiba Inu wajib close back di atas area 0,000825 dolar. Ya, tambahannya mungkin kalau teman-teman suka menggunakan trend line, Anda bisa hubungkan antara highest ketemu dengan highest di sini dan kita pullback sampai ke bawah. Kira-kira seperti ini. Ya, di sini ada possibility lah. Kalau misalkan Shiba Inu mungkin bisa break ya, mungkin sekaligus ya. Kita lihat di situ ada trend line ya, mungkin harga bisa perlahan-lahan untuk recovery dan close back di atas area key level psychology-nya dan juga resistance yang penting pada Shiba Inu ini. Oke. So teman-teman sekalian, kalau kita lihat based on progress reboundnya, saya mungkin bisa gunakan Fibonacci retracement di sini. Kita tarik dari top dari bottom ke topnya dan kita dapati reaction yang timbul pada Shiba Inu itu ada di kisaran area lebih kurangnya ya, di area 0, Fibonacci ya, di kisaran 0,618 dolar, 18 dolar 0,618% dan 0,71%. Ya, I'm sorry teman-teman ya. Faktor sakit juga jadi agak ngeblank ya. Nah, jadi kalau kita lihat prosesnya pada Shiba Inu sendiri, yes, technically kita lihat lower time frame seperti hourly, Anda bisa lihat ada progress untuk membentuk yang namanya higher high, higher low sequence. But we need Shiba Inu untuk close back di atas area tersebut. Ya, jadi dia technically create higher high and then pullbacknya. Saya pikir itu bisa jadi kesempatan untuk teman-teman buy long atau kembali melakukan akumulasi pada Shiba Inu. Ya, kenapa demikian? Karena dengan posisi kita sudah berhasil breakout, di situ kita mendapati konfirmasi yang lebih ideal atau lebih nyaman untuk Shiba Inu benar-benar siap nih untuk reversal. Kalau saat ini ya selain teman-teman menebak-nebak, ya saya bisa bilang kita sangat-sangat spekulatif karena sekali lagi kita belum berhasil break terhadap area supply yang ada di sini ya, which is ini adalah area penting juga, key level penting untuk kita. Begitupun di bawahnya, di area di sini ya, kita bisa lihat masih memberikan rejection atau reaction pada Shiba Inu untuk kembali tertekan. Oke, jadi untuk sementara Shiba Inu saya akan tinggalkan seperti ini untuk teman-teman mungkin bisa lihat atau bisa untuk jadi referensi analisis di time frame daily-nya. Dan kalau kita lihat sekarang di time frame hourly-nya, kita full analysis ya, start from the scratch, dari kosong nggak ada apa-apa. Nanti sekalian mungkin ya untuk update ini saya akan share kembali ke teman-teman di Telegram. So if you guys like it ya, make sure kalian hit the thumbs up juga, jangan lupa. Dan di Telegramnya ya, live reaction. Kalau misalnya kalian suka banyak reactionnya, mungkin saya akan coba untuk update Shiba Inu setidaknya untuk seminggu ini. Kita lihat ya bagaimana progres Shiba, apakah di sini bisa memberikan opportunity untuk entry dan menjadi kesempatan untuk transaksi. Alright, so for now what we have here adalah area level psychology ya, di kisaran 0,825 dolar. Saya pikir itu bisa menjadi tahanan penting untuk kita perhatikan karena posisinya sebelumnya merupakan area support ya, support di level tersebut. Kita bisa lihat Shiba Inu tertahan, breakdown, and then becomes resistance di sini ya. Begitupun di sini rejectionnya datang dari level tersebut. Oke, kalau mau ditambahkan slightly di atasnya itu kita punya area supply ya, tapi untuk saat ini saya rasa nggak perlu karena kita perlu memperhatikan bagaimana Shiba Inu di sini bisa recovery di atas 0,000825 dolar dulu. Oke, so untuk lihat struktur pada time frame yang lebih kecil seperti di 4 jam, Anda bisa lihat di sini Shiba Inu itu sukses create yang namanya higher high, higher low. Ya, so far secara struktur Anda bisa lihat di sini, this is the latest high level ya. Latest high level ada di sini ya, titiknya tersebut. Jadi karena kebetulan sama ya dengan level support sebelumnya, jadi saya nggak perlu tambahin garis lagi supaya nggak terlalu berantakan. Lalu di sini terdapat area demand ya, demand yang mempertahankan Shiba Inu untuk tetap dalam keadaan bullish, setidaknya untuk posisi saat ini. Dan kalau teman-teman perhatikan,
ya Anda bisa kan aware ya dengan penguatannya di sini berpotensi membentuk yang namanya rising wedge pattern. Itu betul sekali. Tapi teman-teman sekalian, selama demand zone yang ada pada area ini itu belum di break oleh Shiba Inu, itu berarti walaupun nanti Shiba Inu breakdown dari rising wedge ya, tapi dia kepantul lagi, itu berarti bisa tetap menjadi indikasi bahwa buyers pada Shiba Inu itu tetap akan mempertahankan momentumnya pada time frame hourly sampai akhirnya bisa terjadi reversal pada time frame daily. Ya, itu sementara yang mungkin saya perlu perhatikan untuk Shiba Inu saat ini. Jadi kalau misalkan dia breakdown pun, yang penting hold ya di atas area demand ini, maka indikasi untuk Shiba Inu untuk tetap bisa reversal itu tetap ada. Bahkan Anda nanti bisa melihat ada potensi membentuk seperti double bottom atau bahkan triple bottom ya pada pergerakan sebelumnya. Oke, so I think that's it ya teman-teman sekalian untuk update saya seputar Shiba Inu. Later on saya akan update juga untuk si Bitcoin-nya. So hopefully teman-teman like the update ya. Make sure kalian hit the thumbs up juga. Jangan lupa subscribe channel ini untuk tetap bisa mendapatkan update terbaru seputar cryptocurrency. So thank you very much guys sudah nonton video ini sampai finish. God bless buat teman-teman semuanya, and I'll see you guys again in the next update, and cheers guys, bye bye.